Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebahasaan. Mari simak terus videonya ya. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah inti sari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Kemudian bahasa itu sendiri adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa itu berwujud lambang, kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Kemudian fungsi bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Alat yang sering digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa, baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. Bahasa sebagai sarana komunikasi tentunya mempunyai fungsi berdasarkan kebutuhan seseorang, secara sadar atau tidak sadar yang digunakan. Bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan diri, alat komunikasi dan sarana untuk kontrol sosial. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa Indonesia antara lain: A. Ragam bahasa yang bersifat perorangan. B. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat di wilayah tertentu. C. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat di golongan sosial tertentu. Kemudian kita akan bahas dengan unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama, fonologi adalah ilmu tentang persederhanaan bunyi-bunyi bahasa yang didistribusikan. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Kemudian, fonologi terdiri dari dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Kemudian fonemik. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Kemudian ada 3 unsur penting ketika orang ucap manusia memproduksi bunyi atau fonem, yaitu udara sebagai penghantar bunyi, artikulator bagian alat ucap yang bergerak, dan titik artikulasi disebut juga artikulator pasif bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Selanjutnya, morfologi atau ilmu bentuk kata adalah salah satu cabang linguistik yang mengaji tentang bagaimana sebuah kata atau terbentuknya sebuah morfem sebagai satu gramatikal. Morfologi juga mempelajari tentang pengaruh perubahan bentuk kata terhadap artian sebuah kata. Dengan kata lain, morfologi itu mempelajari dan menganalisis struktur, bentuk, dan klasifikasi kata. Kemudian contoh morfologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, minum menjadi minuman, diminum, terminum, minum minuman, diminumkan. Sintak merupakan kumpulan aturan yang mendefinisikan suatu bentuk. Bahasa sintaks mendefinisikan bagaimana suatu kalimat dibentuk sebagai barisan atau urutan dari pemilihan suatu kata dasar. Kata bukan merupakan suatu yang mendasar. Kata distrukturkan dengan karakter-karakter alfabet. Dengan menggunakan aturan ini, maka suatu kalimat dapat dikatakan legal atau tidak legal. Sebagai contoh, dalam keyword bahasa C seperti will, do, if, angka, operator, dan seterusnya.
merupakan kata dalam suatu bahasa. Sintaks dalam bahasa mengatur cara kata-kata tersebut ke dalam suatu statement dengan bentuk yang benar sehingga dapat disusun suatu program yang dapat berjalan dengan benar dan baik. Selanjutnya, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Semantik kebahasaan adalah kajian tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Bentuk lain dari semantik mencakup semantik bahasa, program lain, logika, formal, dan semiotika. Sebuah kata misalnya, buku terdiri atas lambang bunyi, B-U-K-U, dan konsep citra mental atau objek yang dinamakan buku. Kemudian yang terakhir yaitu kosakata. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kemudian menurut frekuensi penggunaannya, kosakata dapat dibagi menjadi dua, yaitu kosakata aktif. Kosakata aktif ialah kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat sering dipakai dalam berbicara atau menulis. Kemudian contoh kosakata aktif yaitu bunga, kembang, berkata, matahari, muka, angin, wajah, seperti, sebagai, tidur, dan lain-lain. Kosakata pasif merupakan kosakata yang frekuensi penggunaannya sangat jarang terpakai, bahkan sudah tidak pernah dipakai sama sekali. Contohnya kosakata pasif: Pusma, Kusuma, Surya, Mentari, Bayu, Pawana, Bak Laksamana, Kalbu, Sukma, Bahari, dan lain-lain. Demikianlah materi yang bisa saya bahas. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.